Ketujuh, jika Anies dan Sandi terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, maka Sandi berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3, serta membebaskan Anies dari kewajiban mengembalikan dana pinjaman 2 itu. Adapun mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Anies dengan Sandi. Menurut Fahri Hamzah, apapun alasannya, perjanjian pelunasan utang itu tidak dapat dibenarkan. Sebab perjanjian tersebut justru terang-terangan membuka ruang korupsi setelah Anies Sandi berkuasa di Jakarta. Dalam logika saya langsung teringat, pantas saja selama ini banyak kelebihan-kelebihan bayar pada saat Anies menjadi gubernur di DKI. Belum lagi ada banyak program-program yang cenderung tidak masuk akal dipaksakan. Ya, bisa jadi itu adalah bagian dari proses untuk bagaimana mendesain satu anggaran yang kira-kira memiliki kelebihan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang secara tidak langsung terkesan tidak dibayar, tetapi bisa jadi itu diselesaikan melalui UPT dari proyek. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, niat Anies Baswedan yang ingin melakukan playing victim terhadap situasi yang dia alami sebagai salah satu calon presiden yang menurutnya hari ini diincar oleh KPK, lalu kemudian terblow up hutang piutang yang memberikan sinyal bahwa Anies Baswedan bukanlah orang yang memiliki sifat korup karena hutangnya saya tidak bisa dia bayar. Ternyata semakin kesini semakin terang bahwa playing victim ini kemudian menjadi gagal. Dengan adanya pengakuan hutang itu, maka menimbulkan satu tanda tanya besar. Ada 2 poin saya kira di situ yang bermasalah. Yang pertama adalah ketika Anies Baswedan mengatakan dalam surat pernyataan itu bahwa akan bersedia mengembalikan bila mana tidak terpilih. Bila mana tidak terpilih. Tetapi bila mana terpilih, maka hutang tersebut dianggap lunas. Dan selanjutnya bagaimana kesepakatan pengembaliannya akan ditentukan kemudian hari antara Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno. Nah, bagaimana secara lengkap dari surat pernyataan atau surat perjanjian tersebut kita simak. Poin pertama menyebutkan surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan hutang 1 yang dibuat pada 2 Januari 2017 lalu sebesar 20 miliar rupiah dan surat pengakuan hutang 2 tertanggal 2 Februari sebesar 30 miliar rupiah. Kedua, Anies mengakui kembali meminjam uang sebesar 42 miliar dari Sandi tanpa jaminan dan tanpa bunga 9 Maret 2017. Dana ini digunakan untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya kampanye putaran kedua Pilkada DKI 2017 sebesar 60 miliar rupiah. Adapun dana ini akan diserahkan oleh Sandiaga langsung kepada tim kampanye. Poin ketiga, Anies mengakui bahwa total jumlah dana pinjaman 1, 2, dan 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. Keempat, Anies menyatakan mengetahui bahwa dana pinjaman 3 itu berasal dari pihak ketiga dan Sandi menjamin secara pribadi pengembalian dana kepada pihak ketiga. Poin kelima, Sandi mengetahui bahwa dana pinjaman 1, 2, dan 3 bukan untuk kepentingan pribadi Anies, melainkan untuk dana kampanye Pilkada DKI 2017. Sebab dana yang dijanjikan Erwin Aksa selaku pihak penjamin berdasarkan kesepakatannya dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra saat itu belum tersedia. Poin keenam, Anies berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dana pinjaman 3 tersebut jika dirinya dan Sandi tidak berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. Ketujuh, jika Anies dan Sandi terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, maka Sandi berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3, serta membebaskan Anies dari kewajiban mengembalikan dana pinjaman 2 itu. Adapun mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Anies dengan Sandi. Oke, saya kira jelas ya. Bagaimana isi dari surat pernyataan yang ditandatangani oleh
Pak Anies Baswedan. Jadi ada 2 poin yang bermasalah dan ini menjadi pintu bagi seluruh orang-orang yang memiliki nalar kritis. Yang salah satunya ini adalah Fahri Hamzah yang hari ini menjadi semakin cerdas, semakin kesini pasca keluar dari PKS, logikanya dan analisanya semakin tajam, menganggap bahwa apa yang terjadi pada peristiwa surat perjanjian itu sesungguhnya adalah semakin terbuka pesan yang disampaikan bahwa ada proses pengaturan keuangan pasca Anies menjadi presiden. Dalam logika saya langsung teringat, pantas saja selama ini banyak kelebihan bayar pada saat Anies menjadi gubernur di DKI. Belum lagi ada banyak program-program yang cenderung tidak masuk akal dipaksakan. Ya, bisa jadi itu adalah bagian dari proses untuk bagaimana mendesain satu anggaran yang kira-kira memiliki kelebihan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang secara tidak langsung terkesan tidak dibayar, tetapi bisa jadi itu diselesaikan melalui upeti dari proyek. Nah, bagaimana Fahri Hamzah pandangannya? Coba kita simak beritanya. Utang Anies 92 M ke Sandiaga dianggap lunas setelah menang Pilkada DKI. Celetukan Fahri Hamzah menohok. Ini sih perencanaan korupsi, kata Fahri Hamzah. Kita baca. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut mengomentari utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno yang sedang ramai dibahas sekarang ini. Fahri menyoroti salah satu poin surat perjanjian utang piutang kedua belah pihak yang bocor ke media sosial dalam 1-2 hari belakangan ini. Di mana salah satu poin perjanjian tersebut menyebutkan utang total nominal 92 miliar itu dianggap lunas jika Anies Sandi menang pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Menurut Fahri Hamzah, apapun alasannya, perjanjian pelunasan utang itu tidak dapat dibenarkan. Sebab perjanjian tersebut justru terang-terangan membuka ruang korupsi setelah Anies Sandi berkuasa di Jakarta. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Ekspolitisi PKS ini mengatakan korupsi di negara ini mustahil diberangus jika para pejabatnya masih melakukan perjanjian seperti ini di belakang layar. Dia mengatakan masyarakat Indonesia harus bisa beramai-ramai menolak hal ini. Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi, tutupnya. Tak hanya Fahri Hamzah, pegiat media sosial John Sitorus juga secara khusus menyoroti poin perjanjian tersebut. Poin nomor 7 sebenarnya mengerikan. Perjanjian utang piutang akan selesai jika Abbas Uno, Anies Baswedan maksudnya ya, terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur, kata John Sitorus. Seraya memamerkan dokumen perjanjian utang piutang tersebut. Dengan adanya poin perjanjian tersebut, kata John Sitorus, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jelas bekerja keras untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan untuk biaya kampanye pada saat itu. Sebab gaji gubernur dan wakil gubernur dianggap mustahil untuk bisa menutup pengeluaran tersebut. John lantas menduga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pakai cara lain untuk mengembalikan modal kampanye mereka. Saya semakin paham kenapa banyak temuan kelebihan bayar dan proyek asal-asalan selama 5 tahun terakhir. Lalu serapan anggaran selalu di atas 95%. Luar biasa tegasnya. Adapun masalah utang piutang ini pertama kali dibocorkan oleh politisi Golkar Erwin Aksa. Oke, saya kira jelas ya. Bagaimana pandangan-pandangan Fahri Hamzah terkait soal hutang piutang ini. Ternyata itu memberikan bobot besar bahwa kalau kita analisa dari pernyataan Fahri Hamzah, memang tidak bisa dinafikan lagi bahwa korupsi pasti akan terjadi di sana karena itu tadi adanya tuntutan tidak mengembalikan dana dalam bentuk cash, tetapi model pengembaliannya yang kembali di flashback ke Pak Anies dan Pak Sandi untuk menyelesaikannya ketika dia terpilih menjadi gubernur. Nah, semua sudah menjadi rahasia umum. Ada banyak bupati hari ini, ada banyak gubernur ditangkap hari ini. Itu efek daripada transaksional yang dilakukan pada saat masuk menjadi calon pemimpin, calon gubernur, wali kota, dan bupati. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Mereka dikerangkeng oleh KPK. Tetapi khusus untuk kasus Anies ini,
sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD, memang KPK kewalahan. Jadi sepertinya KPK kalah dengan power yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Ini menjadi tanda tanya besar bagi KPK. Seharusnya dengan adanya fakta-fakta seperti ini, KPK semakin giat untuk menelisik seperti apa posisi APBD dan seperti apa realisasi anggaran APBD ketika Anies menjadi gubernur. Terlepas dari yang ini sudah muncul ke permukaan, karena menurut saya ini masih kecil yang muncul ke permukaan. Dengan adanya polemik surat perjanjian ini yang memunculkan sesungguhnya apa yang menjadi agenda dari mereka. Ini clear, ini yang disampaikan Pak Fahri Hamzah ini sangat masuk di akal, bisa diterima oleh akal, terutama orang-orang yang memiliki nalar yang kuat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan KRI harga mati Nusantara milik kita.